dan saya Dinda Farhania Maulifa dengan NPM 231002033. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tabel perhitungan regresi. Hai, saya Iwan Virginia Octavian dengan NPM 231002012 dan saya Stephanie Desina Putri dengan NPM 231002021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan regresi. Hai, saya Andiana Irfani dengan NPM 231002025 akan menjelaskan mengenai regresi dengan Excel. Dan rekan saya Vanessa Salsabila dengan NPM 231002029 akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan interpretasi dari regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai regresi manual dan Excel. Selamat menyaksikan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari regresi linear sederhana, manfaat di kehidupan sehari-hari atau praktik bisnis dan perusahaan, kemudian contoh soal dari regresi linear sederhana. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Kemudian ada manfaat regresi linear sederhana di kehidupan sehari-hari atau praktik bisnis di perusahaan. Yang pertama, itu prediksi dan ramalan, yakni digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, seperti memproyeksikan penjualan berdasarkan pengeluaran iklan. Kemudian yang kedua ada analisis hubungan, yakni membantu memahami hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antara harga dan permintaan produk. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, yakni menyediakan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi pemasaran dan penetapan harga, serta evaluasi kinerja bisnis. Selanjutnya ada rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, kemudian A dan B sama dengan konstanta. Kemudian ada contoh perhitungan dari regresi linear sederhana, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar dari variabel bebas terhadap nilai ujian statistika dari variabel terikat. Nah, datanya itu berjumlah 8 siswa. Berikut data yang lebih lengkap ada dalam tabel. Nah, kemudian pertanyaannya itu tentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang kedua ada apakah ada pengaruh jumlah jam belajar siswa dengan nilai ujian statistika. Kemudian berapa ramalan Y kalau X sama dengan 7,05. Kemudian untuk perhitungan soal regresi linear sederhana akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini terdapat kolom regresi yang telah dibuatkan untuk mempermudah perhitungan. Di antaranya ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, X dalam kurung X kurangi X bar, X kuadrat, Y dalam kurung Y dikurangi Y bar, dan ada X dikali Y. Lalu kemudian kita akan mencari hasil dari X kuadrat. Kita akan mencari hasilnya dari kolom X dengan angka yang pertama itu angka 2 dikuadratkan hasilnya menjadi 4. Kolom yang kedua dikuadratkan hasilnya menjadi 9. Kolom yang ketiga dikuadratkan hasilnya menjadi 16. Kolom yang keempat dikuadratkan menjadi 25. Begitupun angka terakhir, angka keempat terakhir itu hasilnya sama seperti 4 angka yang di atas. Nah, berikutnya kita akan mencari hasil dari Y kuadrat. Kita akan mengkuadratkan dari kolom Y, yang pertama itu 65 dikuadratkan hasilnya menjadi 4225. Yang kedua hasilnya 5184, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari X dikali Y, yaitu dengan mengkalikan kolom Y dan Y, X dan Y, yaitu 2 dikali 65 hasilnya 130.
hasilnya 216, begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjumlahkan dari kolom X terlebih dahulu. Yang pertama jumlahnya 28, dari kolom Y hasilnya 617, dari kolom X kuadrat hasilnya 108, dari kolom Y kuadrat hasilnya 48107, dan dari kolom X dikali Y hasilnya 2230. Baik, di sini saya akan mencari jumlah rata-rata dari X, yang dimana jumlah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 8. Terus dibagi 8 yang hasilnya yaitu 3,5. Selanjutnya kita mencari jumlah dari X dalam kurung X kurang X bar, yang dimana 2 dikurangi 3,5 yang hasilnya yaitu negatif 1,5. Kemudian 3 dikurangi 3,5 hasilnya yaitu negatif 0,5. Kemudian 4 dikurangi 3,5 hasilnya 1,5. Nah, yang selanjutnya itu kita mencari X kuadrat, yang dimana negatif 1 dikali negatif X 1,5 dikali negatif 1,5 hasilnya yaitu 2,25. Selanjutnya negatif 0,5 dikali negatif 0,5 hasilnya yaitu 0,25. Yang selanjutnya itu 0,5 kali 0,5 yang hasilnya 0,25. Selanjutnya itu kita mencari Y dalam kurung Y kurangi Y bar, yang dimana kita 65 dikurangi 17.125 hasilnya yaitu negatif 12,125. Selanjutnya itu 72 dikurangi 77.125 hasilnya yaitu negatif 5,125. Nah, yang terakhir itu ada X dikali Y, kita mencari jumlah X dikali Y, yang dimana negatif 1,5 dikali negatif 2,125 yang hasilnya 147,016. Kedua itu negatif 0,5 dikali negatif 5,125 hasilnya 26,2656. Ketiga itu 0,5 dikali 2,875 hasilnya itu 8,2653. Oke, selanjutnya saya akan menghitung regresi linear sederhana yang memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, untuk mencari rumus ini itu perlu menghitung B-nya terlebih dahulu, di mana rumus dari B ini adalah N dikali sigma XIYI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah,
N ini itu merupakan jumlah totalan dari X, yaitu 8. Lalu sigma X YI itu jumlahnya adalah 2230 dikurangi sigma XI nya yaitu jumlahnya 28, lalu sigma YI nya yaitu 617 per N nya dipindahkan lagi 8, lalu sigma X kuadratnya yaitu 108 dikurangi sigma X pangkat 2 nya yaitu 28, berarti 28 pangkat 2. Nah, lalu 8 dikali 2230 adalah 17.840 dikurangi 28 kali 616 adalah 17.276 per 8 dikali 108 yaitu 864 dikurangi 28 pangkat akar dari 28 yaitu 784 sama dengan 17.840 dikurangi 17.276 yaitu 564 per 864 dikurangi 784 yaitu 80. Lalu total dari 564 dibagi 80 itu adalah 7,05. Untuk mencari rumus A, yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar, yang dimana Y bar ini adalah rata-rata dari Y yaitu 77,125 dikurangi B adalah hasil dari penghitungan tadi yaitu 7,05 dan X bar yaitu rata-rata dari X yaitu 3,5. Untuk menjumlahkan, kita turunkan terlebih dahulu 77,125 dikurangi hasil dari perkalian yaitu 24,675 dan hasilnya adalah 52,45. Untuk mencari regresi yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X, yang dimana jumlah A adalah 52,45 ditambah jumlah B yaitu 7,05 dan X nya yaitu 7,05. Setelah itu kita jumlahkan, lalu hasilnya adalah 102,15 dan ini adalah hasil dari regresi linear. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana dengan menggunakan Excel. Nah, ini ada data-data yang mana tadi telah dipecahkan oleh rekan-rekan saya mengenai manual. Nah, saya akan memasukkannya ke dalam Excel. Nah, yang pertama yaitu kita mengklik data terlebih dahulu, kemudian data analisis. Nah, bila mana belum ada fitur data analisis, kalian bisa mengklik file, kemudian ke option, kemudian klik add-in, kemudian klik Excel add-in, kemudian klik analysis toolpath. Nah, kemudian klik go. Setelah itu kita boleh mencentang atau mencontreng analisis toolpath dan mengklik OK. Maka nanti akan muncul data analisis di sebelah kanan atas. Nah, setelah itu kita langsung saja
mengklik data analisis, kita cari yang regression karena kita akan mencari regresi. Kemudian klik OK. Nah, ini kita menginput data, input data Y dan X terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik panah yang ke atas, kemudian klik dari atasnya ya, dari judulnya sampai ke bawah. Kemudian di input. Selanjutnya juga input yang X rank, sama seperti menginput Y rank, yaitu dengan memblok dari X sampai bawah. Kemudian input. Nah, untuk label sendiri ini kita kalau tidak menggunakan judulnya ataupun kita tidak menginput dari judul, kita boleh tidak mencentang label karena kita tadi menginput datanya dari judul, maka labelnya diklik. Nah, untuk confidence level, bila mana kalian ingin menggunakan lebih dari 95%, maka boleh mengklik atau mencentang confidence level. Kemudian pilih kalian misal mau 99% ataupun 98%, karena di sini saya akan menggunakan 95%, jadi dicentangnya, jadi tidak perlu dicentang. Nah, ini untuk output rank, yaitu di mana kita akan meletakkan hasil regresi. Nah, caranya kita mengklik panah atau menginput, kemudian di mana kita mau meletakkan, misal di sini ataukah di sini. Nah, input masukkan ke dalam box ini. Kemudian bila mana hasil regresinya mau disimpan di new worksheet, maka boleh mengklik yang ini ataupun di new workbook. Nah, karena saya akan disimpan di sheet yang sama, maka klik tadi seperti yang tadi, kemudian klik OK. Nah, maka muncullah hasil dari regresi data jumlah jam belajar pada nilai ujian statistika. Ini ada summary output, maka kita hanya perlu menginterpretasikannya. Untuk interpretasinya, kita dapat memisahkan antara koefisien atau nilai korelasi terlebih dahulu. Nah, ini nilai R atau nilai korelasi antara X dan Y, hasilnya yaitu 0,976. Ya, termasuk dalam kategori sangat kuat. Nah, karena ini kategori korelasinya, bila mana 0,00 sampai 0,199 disebut sangat rendah, 0,20 kurang sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Karena ini hasilnya nilai korelasinya termasuk ke 0,97, maka termasuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya dari nilai korelasi antara X, Y, maksudnya nilai korelasi dari jumlah jam belajar pada nilai ujian statistika termasuk kategori sangat kuat. Nah, untuk nilai koefisiennya sebesar 0,946 atau 94,6%, yang berarti bahwa X atau jumlah jam belajar dapat menjelaskan Y atau nilai ujian statistika sebesar 94,6%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk ada interpretasi dari ANOVA, yaitu dari signifikansi, yaitu sebesar 3,05, yang mana ini lebih kecil dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X atau jumlah jam belajar dengan Y, nilai ujian statistika. Maka untuk mendapatkan atau untuk melihat hasil regresi, kita bisa melihat dari tabel koefisien, yang mana Y atau nilai ujian statistika sebanyak 52,45, kemudian nilai X-nya sebanyak atau jumlah jam belajarnya 7,05. Nah, untuk interpretasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, jadi interpretasi dari hasil regresi linear sederhana yaitu pengaruh X atau jumlah jam belajar dan Y atau nilai ujian statistika adalah setiap penambahan 1 jam belajar, rata-rata nilai ujian statistika akan meningkat sebesar 7,05 poin. Jika seorang siswa tidak belajar sama sekali atau X sama dengan 0, maka nilai ujian yang diprediksi adalah 52,445. Kemudian, nilai R atau korelasi sebesar 0,976 yang sangat dekat dengan 1 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian statistika. Artinya, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. Nah, jadi hasil uji hipotesis yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian bukan terjadi secara kebetulan, melainkan ada hubungan yang nyata antara kedua variabel tersebut. Nah, selain menggunakan data analis untuk menghasilkan regresi di Excel, kita juga bisa menambahkan rumus, yaitu rumus Linear. Nah, caranya dengan mengklik Linear, kemudian memblok atau menginput data yang akan diregresikan, yaitu dari nilai ujian statistika dari angka 65 sampai ke bawah. Kemudian klik titik koma dan blok lagi dari data yang X atau jumlah jam belajar. Kemudian enter, maka hasilnya sama. Nilai X-nya yaitu sebesar 7,05 dan nilai Y-nya sebesar 52,45. Sekian regresi linear sederhana dengan Excel, mudah-mudahan bermanfaat.